Aku kelak pandang Raja di surga, aku rindu ke sana. Di pantai emas, di kota mulia, dengan Yesus namanya. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Nanti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja dalam negeri penuh kesukaan, di mana tiada malam. Aku nanti akan berkerajaan bersama Raja Salam. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja. Aku telah pandang dan puji Raja, dan melihat wajahnya. Aku akan nyanyikan rahmatnya yang menuntun ke surga. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Terpujilah nama ya Bapa yang kekal, oleh karena rahmat dan kasih-Mu yang telah menjadi bagian kami sepanjang 1 minggu pekerjaan kami. Kami sudah menyelesaikan semua pekerjaan kami, dan kami mau meninggalkan semuanya. Dan kami masuki Sabat Tuhan yang suci ini Bapa. Bapa, saat ini kami mengundang Roh yang suci menerangi hati dan pikiran kami. Manakala firman Tuhan akan ditaburkan melalui pendeta Ruli Tilaar, kami akan menerima dengan baik, membuat kami lebih benar-benar bersiap untuk kedatangan yang kedua kali Bapa. Engkau berkati perangkat yang kami gunakan, biar tidak ada halangan semuanya. Terlebih Engkau berkati pendeta Tilaar, Engkau berkati dia, jauhkan semua arah melintang, dan biarlah dapat memaparkan firman Tuhan bagi kami semuanya. Bagi saudara-saudara kami yang belum sempat hadir, yang akan bergabung, Engkau berkati mereka semuanya. Biarlah malam hari ini adalah malam hari Sabat yang luar biasa, yang penuh dengan berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami kita berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kesempatan yang indah ini saya langsung berikan waktu ini dan kesempatan ini kepada pendeta Ruli Tilaar untuk membawakan seminar pada malam hari ini. Dan biarlah mohon saudara-saudara tetap matikan mikrofonnya. Maka nanti ada pertanyaan, saudara boleh tuliskan di ruang kolom chat. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat Sabat bagi kita Selamat semuanya. malam, pendeta. Mudah-mudahan tidak terganggu baik suara maupun yang kita gunakan ya alat-alatnya. Pada saat ini kita akan mempelajari kembali pelajaran yang ya boleh kita mengingat di waktu-waktu yang lalu, karena ini
banyak kali juga kita bahas, tetapi di dalam konteks yang berbeda dan di dalam keadaan yang berbeda juga. Judulnya adalah Masa Kesukaran Besar, di mana dalam masa kesukaran besar ini adalah salah satu syarat bagi siapa saja yang akan diselamatkan, yang akan masuk dalam 144.000, tentunya dia akan masuk ke sana. Kalau kita melihat di dalam peta peristiwa akhir zaman, maka masa kesukaran besar ini kita lihat di bagian bawah sini ya. Kita lihat di bagian bawah, dan itu setelah undang-undang hari Minggu, ada pemeteraian, lalu masuklah pada masa kesukaran awal, sebenarnya bukan masa kesukaran besar. Baik, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa fokus. Saya mengarahkan pikiran kita kepada satu nubuatan ketika Yesus menyatakannya kepada murid-muridnya. Lalu tulisan Roh Nubuat mengkonfirmasi kembali dalam Kemenangan Akhir, halaman 26. Jadi ketika Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya pada saat itu, bahwa sekitar 40 tahun kemudian, Yerusalem, kota Yerusalem itu akan dibinasakan, dihancurkan. Maka Yesus memberitahukan kejadian-kejadian yang menonjol, dan tidak semua juga diberitahukan. Tetapi kita yang hidup sekarang ini, kita sudah tahu peristiwa apa yang terjadi sebelum kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Di dalam komentar nubuat dikatakan perkataan Yesus ini tidak sepenuhnya dimengerti oleh para muridnya juga. Tetapi artinya akan dibukakan bila mana umatnya memerlukan petunjuk tentang hal-hal yang telah diberikan itu. Lalu yang berikutnya dikatakan, nubuatan yang dikatakan oleh Yesus itu tentang keruntuhan atau kebinasaan kota Yerusalem mempunyai makna rangkap dua. Nah, saudara perhatikan di sini, mempunyai makna rangkap dua, yaitu yang pertama itu adalah bayangan pendahuluan mengenai kebinasaan kota Yerusalem, dan juga gambaran pendahuluan kesusahan besar akhir zaman. Jadi kalau kita perhatikan lalu kita coba untuk menganalisa kembali tentang sejarah kehancuran atau kebinasaan dari Yerusalem, bukan cuma bangunannya saja hancur, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya, dalam hal ini adalah bangsa Israel sendiri. Ya. Lalu Yesus menghubungkan ini, nubuatan ini, itu sama dengan bayangan atau pendahuluan dari kesusahan besar di akhir zaman. Dari sini kita bisa melihat, sebenarnya kalau kita menganalisa, mempelajari agak mendalam, detail, tentunya ketika kita belajar ini, kita memohon Roh Kudus menuntun kita. Sehingga kalimat-kalimat, kata-kata yang muncul, yang ada di dalam tulisan di Alkitab maupun tulisan inspirasi Roh Nubuat ini, dapat kita pahami dengan lebih baik lagi.
Jadi kita lihat kehancuran Yerusalem disamakan dengan pendahuluan dari kesusahan besar di akhir zaman. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam bagan ini boleh menolong kita untuk lebih lebih baik lagi ya. Inilah yang boleh kita lihat secara bagan ini. Jadi kalau kita lihat kebinasaan kota Yerusalem tahun 70 AD ini disamakan oleh Yesus adalah dengan pendahuluan masa kesusahan besar atau masa kesukaran besar. Ya, jadi ini kita perhatikan di sini pendahuluan mengenai kebinasaan kota Yerusalem sama dengan gambaran pendahuluan kesusahan besar di akhir zaman. Ya, saudara fokus kepada peristiwa-peristiwa ini dan tentunya ada pelajaran-pelajaran yang khusus. Angka-angka ini angka 3,5 tahun, 7 tahun dari angka-angka nubuatan yang sebenarnya itu juga adalah membantu kita bagi para pelajar nubuatan, khususnya saudara dan saya yang hidup sekarang ini, untuk lebih mengerti ke depan setelah kita menganalisa atau mengamati peristiwa yang terjadi di waktu yang lalu. Jadi kebinasaan kota Yerusalem disamakan dengan pendahuluan kesusahan besar di akhir zaman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada angka-angka ini ya. Kesusahan besar ini awalnya adalah awal dari 7 malapetaka atau 7 kutub itu sendiri. Jadi awal 7 kutub inilah masa kesusahan besar yang disamakan oleh Yesus adalah pendahuluan peristiwa kehancuran Yerusalem itu sendiri. Jadi ini yang kita perhatikan. Dan bagi siapa saja yang akan diselamatkan, yang akan tetap hidup, yang akan masuk di dalam kelompok 144.000, dia akan lewat ini masa kesukaran besar. Jadi ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Itu yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi judul yang sebenarnya adalah persyaratan masuk bagi saudara dan saya, tentunya yang akan selamat, yang sudah dimeteraikan. Jadi persyaratan masuk untuk masa kesukaran besar atau masuk di dalam kelompok 144.000. Ini yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita punya waktu yang cukup, termasuk ketika kita mengadakan interaksi atau tanya jawab ya setelah pembahasan pelajaran kita pada saat ini. Persyaratan masuk bagi umat-umat Tuhan yang akan diselamatkan di dalam masa kesukaran besar dan masuk dalam 144.000. Nah, mari kita lihat di dalam Daniel pasal 12 ayat 1-3. Daniel memberikan komentar, oleh karena kita juga sementara membahas peristiwa-peristiwa di akhir zaman yang berhubungan dengan pekabaran 3 malaikat sepanjang 1 triwulan, dan hari Sabat ini adalah Sabat yang terakhir. Jadi masih istilahnya masih panas di dalam ingatan kita pelajaran-pelajaran ini. Nah, kita lihat Daniel 12 ayat 1-3 dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa
sampai pada waktu itu. Jadi di dalam buku Daniel pasal 12 ayat yang pertama ini menunjukkan waktu atau peristiwa dari masa kesusahan yang besar. Yang tadi kita lihat Yesus gambarkan itu sama dengan pendahuluan dari kehancuran Yerusalem. Dan dalam masa kesesakan yang besar atau kesukaran yang besar ini, peristiwa ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi. Dari sejak bangsa-bangsa ada sampai peristiwa itu ada terjadi. Jadi kalau saudara dan saya mendengarkan, wah, kelihatannya masa kesukaran besar sudah terjadi di waktu yang lalu atau sekarang-sekarang ini. Ya, tentunya itu suatu penafsiran yang salah. Karena kalau masa kesukaran besar itu terjadi, peristiwa itu belum pernah terjadi. Tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar di dalam sejarah. Jadi begitu hebatnya peristiwa itu. Dan ini adalah awal yang dikatakan pendahuluan masa kesukaran besar adalah awal penutupan pintu kasihan secara global. Artinya Yesus tidak mengantarai lagi sebagai imam besar, mengantarai saudara dan saya dengan surga, dengan Bapa di surga. Di dalam permohonan kita memohon pengampunan dosa. Ya. Jadi kita harus lihat di sini. Kemudian di dalam masa kesukaran besar ini, dikatakan, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, ya ini barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ya. Nanti kita lihat, kita bahas secara khusus. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jadi inilah yang kita bahas secara khusus di dalam Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3 tentang masa kesukaran dan juga 144.000 itu. Karena ini bersamaan. Jadi tidak bisa dipisahkan pembahasannya. Karena berhubungan dengan orang-orang yang sudah dimeteraikan yang akan masuk di dalam masa kesukaran besar ini. Nah, kita lihat yang pertama ya. Dikatakan, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Di dalam masa kesukaran besar ini, orang-orang yang sudah dimeteraikan, mereka ini sudah dipastikan masuk di dalam kitab kehidupan. Artinya pada saat pemeteraian ya, setelah Undang-Undang Hari Minggu itu disahkan di Amerika Serikat untuk dijalankan, pertama di lingkungan di Amerika Serikat, lalu secara global di seluruh dunia. Setelah itu ada pemeteraian khusus untuk umat-umat Tuhan, SDA. Jadi dikatakan orang-orang yang masuk nanti dalam masa kesukaran besar sudah sangat jelas bahwa nama mereka itu tertulis dalam kitab kehidupan. Sudah pasti selamat karena sudah dimeteraikan. Sebagaimana yang dikatakan Daniel ini. Namanya tertulis dalam kitab itu, kitab kehidupan. Jadi kita yang punya potensi 100% ini masuk di dalam masa kesukaran besar, yang masuk di dalam kelompok 144.000. Kita harus memastikan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Supaya kita masuk dalam masa kesukaran besar.
Caranya bagaimana? Ya. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 2, 3, 17 dan 20. Kalau kita lihat di sini, ya, di dalam ayat yang terakhir, bagian terakhir ya, ayat 20, Lukas 10 ayat 20, bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Bagaimana kita bersukacita? Ketika nama kita terdaftar di surga. Caranya bagaimana? Ini dia ya. Yesus menunjuk 70 muridnya, mengutus mereka berdua-dua. Mengutus mereka di dalam penginjilan. Jadi, kapan kita bersukacita dan terdaftar dalam kerajaan surga? Ketika kita memastikan diri kita sudah terlibat penuh di dalam penginjilan pribadi. Nggak ada hubungannya dengan target-target atau program-program dari organisasi, dari gereja, dan lain sebagainya. Tidak ada. Ini masalah pribadi kita dengan Tuhan. Saudara ingin masuk di dalam kelompok 144.000, saudara ingin masuk dan melewati masa kesukaran besar, pastikan diri saudara setiap hari, setiap waktu, fokus kepada jiwa. Karena itu akan menentukan nama saudara tercatat di surga dalam kitab kehidupan. Pastikan itu, saudara. Pastikan itu. Lalu kita juga harus memastikan bahwa kita masuk dalam 144.000. Secara khusus, pelajaran ini dibahas ya. Dibahas di banyak tempat para hamba Tuhan dan juga orang-orang yang memiliki roh dan karunia roh sudah membahas ini banyak kali. Tetapi saya memfokuskan ketika kita membahas masa kesukaran besar, artinya kita memastikan diri kita itulah yang masuk dalam 144.000. 144.000. Lalu dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 3 ya, di bagian yang berikut yang kita harus perhatikan. Seorang yang mau masuk dalam masa kesukaran besar, dikatakan sini, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kita perlu fokus di sini supaya kita tidak kehilangan maknanya, ya. Jadi kita yang masuk dalam 144.000, ya, saudara perhatikan, kita yang masuk dalam 144.000 itu adalah yang tidak pernah mengalami kematian fisik. Ya, itu yang pertama. Dan itu sudah sangat jelas. Di dalam buku Wahyu sangat jelas dinyatakan bahwa umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan dan yang mendapatkan roh hujan akhir sehingga memberitakan pekabaran yang lebih nyaring dalam pelajaran sekolah sahabat kita ya saat-saat ini, yaitu malaikat yang keempat, laut kerai. Malaikat keempat ini adalah malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga juga dalam Wahyu pasal 14, yang kuasanya, tulisan Roh Nubuat katakan 3 kali lipat. Itulah malaikat yang keempat. Artinya terang. Ya, kebenaran Tuhan akan diterima, akan dilihat oleh orang. Jadi mereka-mereka yang sudah dimeteraikan, yang sudah masuk dalam 144.000 ini, yang tidak akan mati, mereka masuk dalam masa kesukaran besar. Tetapi, nah, saudara perlu perhatikan,
ada satu kelompok juga yang di dalam Daniel 12 ayat 1-3 mengatakan bahwa mereka yang masuk dalam masa kesukaran besar juga adalah yang akan dibangkitkan dari antara orang mati. Ya. Jadi ada yang mau diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Dikatakan sebagian mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sampai di sini mungkin masih bingung, ya, masih bingung. Tapi kita lihat komentar Roh Nubuatnya nanti ya, komentar Roh Nubuat nanti kita lihat. Ya. Kita lihat dalam Kemenangan Akhir, halaman 637. Nah, saudara perhatikan ya, kuburan-kuburan dibuka dan banyak dari mereka yang tidur dalam debu tanah bangun, sebagian untuk hidup yang kekal dan sebagian untuk malu dan kehinaan yang kekal. Jadi ini berbicara dalam masa kesukaran besar. Peristiwa masa kesukaran besar yang dinyatakan dalam Daniel pasal 12 ayat 1-3. Ya. Kemudian Roh Nubuat memberikan komentar. Semua orang, saudara perhatikan bold kuning khusus. Semua orang ya, yang telah mati dalam iman pekabaran malaikat ketiga keluar dari kubur dengan kemuliaan. Ini yang namanya kebangkitan istimewa. Ya, saudara perhatikannya, ini kebangkitan istimewa. Jadi kebangkitan istimewa ini ada 3. Yang pertama ya, semua orang yang telah mati dalam iman pekabaran malaikat ketiga keluar dari kubur dengan kemuliaan. Jadi yang pertama yang akan dibangkitkan secara khusus pada masa kesukaran besar untuk melihat Yesus datang kedua kali, ya, mereka ini akan berdampingan dengan 144.000. Semua orang yang telah mati dalam iman pekabaran malaikat ketiga. Ini orang-orang yang pernah hidup di zamannya Nyonya White. 1844. Dan sebelumnya. Ya, mereka dari tahun 1840-an, 41, 42, 43, dan 44, dan seterusnya. Mereka yang sudah ambil bagian di dalam pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga khususnya, dan mereka sudah meninggal. Ada janji-janji Tuhan ketika seseorang memberitakan pekabaran tentang kedatangan Yesus, tentang penghakiman, tentang waktunya dunia ini yang tidak lama, yang akan dihakimi, maka orang-orang ini yang sudah meninggal diberikan secara khusus karunia atau berkat khusus di mana mereka akan dibangkitkan pada saat masa kesukaran besar di awal-awal di sana. Mereka keluar dari kubur dengan kemuliaan untuk mendengarkan perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya. Jadi dengan orang-orang yang masih hidup, yaitu 144.000. Ya. Jadi itu yang pertama, ini kebangkitan istimewa. Yang kedua adalah mereka yang menikam dia. Mereka yang mencemooh dan mencemooh penderitaan Kristus yang sekarang. Jadi orang-orang yang sudah meninggal, mereka semua yang terlibat di dalam penyalipan Yesus Kristus. Penyalipan Yesus Kristus. Mereka itu akan dibangkitkan secara khusus pada masa kesukaran besar menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali itu ya, kedatangan Yesus nanti. Jadi mereka akan dibangkitkan secara khusus juga. Tetapi dikatakan mereka ini masuk dalam apa? Sebagian untuk mendapat malu, kehinaan yang kekal. Inilah mereka. Mereka yang
terlibat di dalam penyaliban Yesus. Mereka juga yang menikam dia. Jadi di sana akan muncul Yudas Iskariot, Herodes. Ya. Jadi semua orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus akan muncul di sana. Akan dibangkitkan secara khusus. Lalu kelompok yang berikut adalah yang dibangkitkan secara khusus penentang yang paling kejam dari kebenaran firman Tuhan, dari kebenaran Kristus dan umat-umatnya. Mereka ini dibangkitkan secara khusus untuk memandang Yesus dalam kemuliaannya dan untuk melihat kehormatan yang diberikan kepadanya yang setia dan patuh. Jadi ini dalam masa kesukaran besar, ya. Paling kurang di dalam kutub yang ketujuh. Kutub yang ketujuh. Mereka inilah yang akan dibangkitkan secara khusus. Jadi siapa saja yang terlibat dalam pekabaran malaikat ketiga dibangkitkan secara khusus yang menerima kehidupan yang kekal nantinya. Dan yang juga orang-orang yang terlibat dalam penyaliban Yesus dan orang-orang yang penentang paling kejam akan kebenaran Kristus dan yang paling kejam melawan umat-umat Tuhan. Mereka ini dibangkitkan secara khusus hanya untuk melihat kemuliaan Yesus Kristus yang mereka hina dan juga untuk memalukan mereka, ya, karena mereka menghina akan kebenaran dan Kristus tadi, ya. Jadi ini yang kita lihat, saudara-saudara sekalian, ya. Kita lihat dalam masa kesukaran besar, ya. Nah, kebangkitan istimewa ini khusus disediakan untuk orang yang sedang menunggu kedatangan Kristus kedua kali. Jadi bagi saudara-saudara kita yang sudah meninggal dalam pekabaran malaikat ketiga di awal-awal, mereka itu dijanjikan akan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan janji itu akan digenapi. Ya, pada saat masa kesukaran besar, 7 kutub dicurahkan. Dalam kutub yang ke-6, ke-7, mereka ini dibangkitkan secara khusus. Sebelum kedatangan Yesus Kristus itu. Jadi janji mereka ini, janji kepada mereka itu akan dikabulkan. Begitu juga dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus, yang terlibat dalam penyaliban Yesus, dan orang-orang yang sangat menentang, yang paling kejam, menentang Kristus dan umat-umatnya. Selagi mereka masih ada di dunia dan mereka sudah meninggal, mereka juga akan dibangkitkan hanya untuk mengalami kehinaan dan dipermalukan. Karena kemuliaan Kristus yang akan mereka lihat membuat mereka malu, sekaligus mereka akan mati kembali sambil menunggu setelah 1000 tahun di surga nanti, ya. Pada saat mereka akan dibinasakan nanti bersama dengan setan dan malaikat-malaikatnya. Itu yang kita lihat, ya. Di dalam Desire of Ages halaman 633-634 dikatakan kita ini tidak hanya harus menunggu-nunggu, tetapi mempercepat kedatangan hari Allah. Kedatangan hari Allah. Kemudian Review and Herald 16 Mei, kita sudah lama mengharapkan dan menunggu-nunggu kedatangan Tuhan, tetapi apakah kita sedang berusaha sekuat tenaga mempercepat kedatangannya? Ya. Ketika kita memberikan diri kita sendiri kepada Allah dan memenangkan jiwa-jiwa kepadanya, kita mempercepat kedatangannya. Jadi di dalam Daniel pasal 12, ya, ayat 1-3, ya, khususnya ayat 3 ini, dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Jadi kita bisa menyegerakan, mempercepat kedatangan Yesus dengan menuntun banyak orang dalam kebenaran. Inilah syarat kalau kita mau masuk di dalam masa kesukaran besar
Artinya itu tanda kalau kita masuk di sana hidup dan sudah dimeteraikan, itu kita akan selamat. Masuk dalam 144.000. Dan ada kebangkitan istimewa tadi yang kita bahas dalam Daniel 12 ayat 1-3 ini. Jadi inilah yang terjadi. Jadi saudara, mari kita memastikan bahwa kita ini, bahwa saudara sedang menempuh jalan yang bijaksana. Seorang yang bijaksana, dia punya filsafat. Dalam Markus 8 ayat 36, dia akan berkata, apa gunanya memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Ini orang bijaksana. Seorang yang bijaksana yang akan masuk dalam masa kesukaran besar, 144.000. Kalaupun dia mati, dia akan dipastikan, karena dia menjalankan pekabaran 3 malaikat, dia akan dibangkitkan juga secara khusus. Memperoleh, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Ini filsafat orang bijaksana yang akan masuk dalam 144.000, yang akan melewati masa kesukaran besar. Lalu dalam Matius 6 ayat 33 juga, ini filsafat hidup seorang yang bijaksana yang akan masuk melewati masa kesukaran besar. Dia akan mengatakan, saya akan mendahulukan Tuhan dan kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Urusan-urusan yang lain itu urusan Tuhan. Yang utama yang saya akan lakukan adalah memprioritaskan hidup saya, mendahulukan Tuhan dan semua kebenaran yang ada. Dan selanjutnya adalah urusan Tuhan. Ini filsafat hidup dari seorang yang bijaksana, yang akan masuk melewati masa kesukaran besar. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang memastikan bahwa namanya tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Sebagaimana Daniel 12 ayat 3 ini ya. Orang yang bijaksana, saudara. Telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang. Menyelamatkan banyak orang. Sekali lagi, ini adalah hal yang harus dan bukan pilihan. Ketika saudara mengatakan bahwa saya harus masuk dalam 144.000. Saya harus masuk dalam masa kesukaran besar. Saudara harus menyelamatkan orang lain. Penginjilan pribadi itu harus. Tidak bisa ditawar-tawar. Tulisan Roh Nubuat yang lain katakan, jika kita tidak ada roh pengorbanan untuk menyelamatkan banyak orang, jangan berharap kita ada di surga. Kita akan gagal ke surga. Hanya orang-orang yang punya roh pengorbanan untuk menyelamatkan orang lain, yang akan melewati masa kesukaran besar, yang akan masuk dalam 144.000, karena kita bicara di akhir zaman, di mana kita hidup, jadi kita yang akan masuk di dalam kelompok itu 144.000 dipastikan, karena kita sudah mempelajari tentang sejarah dunia ini, tentang kapan dunia ini berakhir ya. Jadi kita bisa memastikan hal-hal itu. Di dalam Testimoni jilid 5, 258, 259, ini yang harus kita perhatikan ya. Jangan kita gegabah, jangan kita anggap remeh, kita anggap kitalah umat Tuhan yang akan masuk itu, tapi sekarang kita coba memperhatikan ini, kutipan ini. Banyak yang terhitung sebagai orang percaya. Ini yang dimaksud adalah untuk SDA, GMAHK. Banyak yang terhitung sebagai orang percaya, orang-orang Advent, tetapi dalam iman dan prinsip, mereka tidak benar-benar seperti orang percaya. Cuma mengaku-ngaku saya ini anggota SDA, saya ini pengikut Kristus yang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya cuma pengaku-pengaku saja. Tetapi dikatakan dalam iman dan prinsip,
mereka tidak benar-benar seperti orang yang mengaku itu. Ya. Bagaimana kalau jiwa-jiwa yang ada di sekeliling mereka binasa dalam dosa? Ya. Seorang anggota SDA, dia pasti akan menyelamatkan orang-orang di sekitar. Harus. Bukan pilihan, kewajiban. Rasul Paulus katakan, celaka aku kalau aku tidak menginjil. Lalu dikatakan hal ini tidak begitu penting dibanding harta duniawi mereka. Jadi orang-orang yang mengaku saja, ini berbicara di kalangan anggota SDA. Mereka ini menganggap keselamatan jiwa-jiwa itu tidak begitu penting. Mereka mengatakan lebih penting harta duniawi. Kita berbicara sekali lagi untuk anggota SDA. Mereka tidak ada waktu untuk usaha menyelamatkan. Dalam membuat rencana untuk mendapat keuntungan duniawi, mereka, anggota-anggota GMAHK SDA, terbukti mahir. Saudara perhatikan ini, Sister White, Ronu Buat, menuliskan ini memalukan sekali. Anggota SDA, GMAHK, terbukti mahir. Mahir di mana? Mahir dan mampu. Tetapi kemampuan berharga ini tidak digunakan untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus. Jadi mahir dan mampu untuk keuntungan duniawi. Jadi mencari keuntungan duniawi sangat mahir. Mampu untuk dijalankan, tetapi untuk keselamatan jiwa-jiwa mereka tidak jalankan. Hanya sekedar mengaku saja, saya ini anggota SDA, saya ini anggota GMAHK. Tetapi dalam iman dan prinsip yang sebenarnya tidak demikian. Saudara-saudara, apakah orang-orang seperti ini masuk dalam kelompok 144.000 dan akan lewat masa kesukaran besar? Tentu sama sekali tidak. Mereka gagal ke surga. Gagal untuk masuk di sana. Ya. Dalam Review and Herald Januari 21 dikatakan, ada yang mengaku telah mengenal Kristus seumur hidup, tapi tidak pernah ada usaha perorangan untuk mendorong satu jiwa pun kepada juru selamat. Seumur hidup satu jiwa pun tidak pernah terlibat untuk diselamatkan. Jadi tidak pernah melibatkan seseorang supaya diselamatkan, dibawa kepada Yesus. Yang ada adalah apa? Sangat banyak yang mencari maaf. Tidak tertarik di dalam keselamatan orang lain. Maunya mencari keuntungan diri sendiri. Yang ada adalah penarikan jiwa. Ya, penarikan jiwa. Harus ada untung jasmaninya. Itu yang ada sekarang. Tidak murni benar-benar untuk menyelamatkan jiwa, karena roh pengorbanan seperti roh Kristus itu memang ada dalam diri umat-umat yang mengaku SDA ini. Disayangkan saudara sekalian. Ini keterangan roh nubuat kepada anggota-anggota SDA. Ini yang terjadi. Apakah orang-orang seperti ini akan masuk dalam kelompok 144.000 atau akan melewati masa kesukaran besar ini? Yang ada, mereka inilah yang akan masuk dalam rombongan yang akan menerima tanda binatang, yang menyembah binatang dan patungnya. Mereka masuk di sini. Dari kalangan SDA juga. Ini yang benar. Ya. Jadi saudara sekalian, kita harus berhasil melewati masa kesukaran besar yang belum pernah dialami manusia. Sekarang ini masa kesukaran besar belum ada. Belum ada. Karena semua peristiwa-peristiwa yang kita katakan masa yang susah ini, yang sudah lewat-lewat, itu sudah pernah terjadi. Bahkan ada yang lebih berat lagi. Sedangkan masa kesukaran yang dimaksudkan dalam nubuatan Daniel pasal 12 ayat 1, 2, dan 3, khususnya ayat 1, adalah masa kesukaran yang tidak pernah terjadi sebelum adanya dunia ini dari sejak awal sampai peristiwa itu. Artinya, begitu hebatnya. Ya, begitu hebatnya. Di dalam buku Wahyu katakan ketika keempat malaikat yang menjaga
keempat penjuru mata angin di dunia ini melepaskan mata angin yang dijaga itu, maka peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita dengar, itu akan terjadi. Itulah masa kesukaran besar itu. Jadi kita harus lewati ini. Ketika kita sudah dimeteraikan, sudah masuk dalam 144.000 itu. Ya. Kita harus memastikan bahwa nama kita itu ada tercatat dalam buku kehidupan di surga. Harus. Ya. Kita harus pastikan juga bahwa kalau nanti, ya, kalaupun kita mati, karena kita terlibat dalam pekabaran 3 malaikat, kita akan dibangkitkan dalam kebangkitan istimewa juga. Selain dari saudara-saudara kita yang sudah meninggal di waktu lalu dalam pekabaran awal 3 malaikat. Jadi kita harus pastikan bahwa kita akan bangkit pada kebangkitan istimewa untuk hidup kekal. Bukan untuk bangkit dalam kehinaan kengerian yang kekal. Di saat masa kesukaran besar, di mana 7 malapetaka atau 7 kutuk berlangsung, khususnya pada kutuk yang ke-6 dan ke-7 ini. Di situ akan dibangkitkan. Kalau kita ya tidak masuk dalam 144.000 yang tetap hidup, tidak mengalami kematian sampai sudah. Jadi ada janji juga kepada saudara-saudara kita yang mengabarkan kabaran malaikat ketiga, 3 malaikat. Ya. Lalu yang berikut, kita harus memastikan bahwa kita sedang menempuh jalan yang bijaksana tadi. Ya. Si bodoh dirikan rumah di atas pasir. Kalau yang pintar di atas batu. Fondasi iman kita itu adalah batu. Batu itu adalah Kristus itu sendiri, bukan pasir. Ya. Anak darah yang bijaksana, anak darah yang pintar. Itulah yang harus kita pastikan bahwa kita masuk di sini. Yang memiliki roh, yang memiliki minyak, yang memiliki karakter Kristus itu. Baru yang keempat, kita harus memastikan bahwa kita peduli keselamatan orang lain. Saudara-saudara, saya tidak malu dan tidak akan pernah bosan mengulang-ulang agar kita selalu melaksanakan penginjilan pribadi kita. Karena setiap orang yang sudah lahir di dalam Kristus, dia adalah seorang misionaris. Dia seorang penginjil yang dibekali oleh Kristus paling kurang dengan 1 karunia, 1 talenta. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menginjil. Penginjilan sangat sederhana. Dan ini adalah persyaratan kita ke surga. Ya, persyaratan ke surga. Karena apa? Karena membentuk tabiat yang sempurna seperti Kristus adalah salah satunya dengan menginjil itu. Ya, menginjil itu. Nah, langkah-langkah terwujudnya kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, karena Yesus ini sementara menunggu saudara dan saya di dunia ini. Jangan sampai terulang lagi. Tetapi memang tidak akan terulang lagi pembatalan kedatangan Yesus karena umat-umatnya yang tidak siap. Ya. Karena batas kesabaran atau batas dari Tuhan sendiri adalah yang terakhir, yaitu kepada saudara dan saya sebagai generasi kasih karunia yang terakhir ini. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali hanya akan terjadi kalau Injil, pekabaran 3 malaikat itu tersebar ke seluruh dunia. Ini persyaratannya. Dan Injil, pekabaran 3 malaikat ini, dia bisa tersebar ke seluruh dunia kalau ada apa? Kecurahan roh hujan akhir. Di mana dalam kecurahan roh hujan akhir ini, saudara dan saya yang mendapatkannya setelah kita dimeteraikan itu, saudara akan menjalankan pelajaran sekolah sahabat kita hari Jumat. Sangat jelas. Ya, itu kutipan roh nubuat.
yang menyatakan bahwa kita akan mengadakan mujizat, mengadakan penyembuhan, hal-hal yang ajaib kita akan buat. Semua yang menerima roh hujan akhir akan menjalankan ini. Untuk apa? Untuk menuai orang-orang yang di luar kandang, yang belum matang. Lalu dikatakan kecurahan roh hujan akhir hanya akan terjadi kalau sebagian besar, jadi bukan semuanya. Ya, tulisan Roh Nubuat katakan sampai Yesus datang, sampai penutupan pintu kasihan, gereja Tuhan ini tidak akan sepenuhnya bertobat. Jadi sebagian besar umat Tuhan, kalau bertumbuh tabiatnya semakin seperti tabiat Kristus, maka roh hujan akhir itu akan terjadi. Inilah langkah-langkah terwujudnya kedatangan Yesus yang kedua kali dan seterusnya. Jadi, saudara, inilah pelajaran kita pada malam ini. Semoga kita mendapatkan sedikit tentang apa saja yang diperlukan agar kita boleh masuk dalam 144.000 dan juga kita menjalankan kehidupan di dalam masa kesukaran besar. Artinya pada masa kesukaran besar, ya, masa kesukaran besar kita akan di istilahnya digembleng untuk bisa menjalankan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan supaya kita menjadi murni, semurni-murninya untuk terakhir kalinya pada masa kesukaran besar itu. Inilah pelajaran kita, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita di dalam segala segi kehidupan kita, khususnya di dalam mengantisipasi masa kesukaran yang ada di depan, dan kita perlu berjuang, tulisan Roh Nubuat katakan, agar kita boleh masuk dalam salah satu dari 144.000 itu. Berjuang ya sehabis-habisnya ya. Itu yang dikatakan ya. Inilah pelajaran kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Bapak Pendeta. Kebenaran yang luar biasa. Oke, bagi saudara-saudara yang akan menyampaikan pertanyaan, boleh tulis di kolom chat atau bisa raise hand. Saya berikan kesempatan saat ini. Atau sudah sangat jelas? Oh, Ibu Teresia. Silakan Ya. Ibu Teresia, boleh langsung aja. Selamat sahabat Pak Pendeta, selamat sahabat semuanya. Sahabat. Kami telah mengikuti khotbah tadi, ya kan? Untuk memasuki 144.000 itu kan perlu setiap hari penginjilan. Tapi kita terkadang bisa absen karena kita situasi berladang atau berkebun. Gimana itu Pak Pen? Ya. Halo? Ya. Ya, Waktu silakan. berkebun berapa orang, Bu Tricia? Kalau kita berkebun, ya terkadang kita sendiri, ya kan? Bisa nanti kita berkebun 4 hari, terus ada penginjilannya mungkin 3 hari, ya seperti itulah Pak Pen. Karena memang di lokasi CL itu nggak semua ada, saya lihat yang benar-benar ada yang untuk berkebun. Ya. Sementara kan ke depan ini kita kan bahas masalah jual beli kan seperti itu. Oke. Ya. Nah, seperti dalam minggu inilah saya berkebun 1 minggu. Baru nanti mungkin besok mulailah penginjilan. Jadi ada absennya seminggu, terus aktifnya seminggu seperti itu Pak Pen. Bagaimana Ya. ini dengan seperti ini? Boleh saya bertanya ya? Ya. Berapa bintang di mahkota syaratnya kita ke surga?
Oh, itu yang belum tahu kita, Pak Pen. Oh, belum tahu. Ah, Nah, jadi semua yang akan ke surga mm-mm. akan mendapatkan mahkota. Iya. Dan mahkota itu harus ada bintang yang bercahaya. Paling kurang bintangnya satu. Oh iya, iya. Siapa itu yang satu itu? Ya paling tidak keluarga kan anak-anak. Ya, tadi katanya berkebun sendiri, nggak Iya. menginjil. Iya. Jadi siapa Arti, bintang yang satu itu? Kalaupun ada, kalau cuma satu. Jadi arti. Ah. itulah diri kita sendiri, itu bintang kita. Oh Jadi gitu. ibu menyelamatkan diri ibu sendiri. Hmm, Ya, tetapi saya tahu saudara-saudara yang hadir di Zoom ini nggak iya. ada satu bintang, ya puluhan, ratusan bahkan ribuan bintang. Karena yang namanya menginjil bukan harus dibaptis, Iya. menabur, ya, menabur lalu memelihara, menguatkan iman. Itu masuk di sana semua. Dan itu bukan cuma keluar, tetapi di dalam, ke dalam. Jadi ketika kita saling menasehatkan satu sama lain kepada saudara-saudara seiman, kita menginjil di dalam. Oke, oke. Kalau kita cuma sendiri saja, kita menyelamatkan diri kita gimana? Ya kita berserah kepada Tuhan, kita berdoa. Tolong selamatkan saya. Ya. Kita tahu sejarahnya. Napoleon Bonaparte kan, dia mau mengalahkan dunia, menyatukan atau mengalahkan dunia. Dia bisa, ya, bisa menang, tetapi dia kalah kepada dirinya sendiri. Dia meninggal. Hmm, Jadi orang besar adalah orang yang bisa mengalahkan diri sendiri. Artinya kecenderungan daging itu dikalahkan dengan meminta Roh Kudus datang. Kita selamatkan diri kita. Ini lupa, mungkin lupa diberitahukan kepada kita-kita ya, tapi saya ingatkan juga. Itulah yang harus kita perhatikan. Ya. Orang yang masuk surga, yang akan diselamatkan, akan mendapatkan mahkota dan harus punya bintang satu. Jadi hati-hati saudara, kalau saudara mengatakan, aduh lemah saya, capek saya, nggak begini hmm. dan begitu. Saudara tidak akan menyelamatkan diri sendiri itu. Saudara harus menyelamatkan diri dengan arti kalahkan kecenderungan dosa itu. Kuasa Roh Kudus itu yang harus kita minta selalu. Kristus ada dalam kita. Ya. Tetapi tidak mungkin dalam 24 jam kita tidak bersosialisasi. Pasti kita ada pertemuan kita, kecuali di dalam hal-hal tertentu ya, darurat. Memang nggak ada orang sama sekali. Ya, kita bukan rahib, kita bukan petapa, tetapi kita harus bersosialisasi agar lebih banyak orang yang boleh kita selamatkan sebanyak-banyaknya. Nah, itu saja sekedar Bu Teresia ya. Mudah-mudahan Ah, mengerti. Oke. oke. Terima kasih Pak Pen. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Berikutnya dari Pak Frederick, silakan. Pak Frederick, raise hand. Pak Fredericknya, Bolehkah saya bertanya, Pak? ya. Saya Bu boleh Teresa, bertanya ya, Pak ya. oke, silakan. Eh, Pendeta, sekali lagi untuk menguatkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Teresa itu, Hmm. satu di antara 20 itu, apakah satu di antara keluarga kita, apakah satu di antara jemaat, apakah satu di antara, di mana kayak Pak, Pak Pendeta ya? Saya sekarang berpikir juga, kalau saya satu di antara sekian, belum 20 orang,
Di manakah itu ya? Saya pikir begitu, belum terjawab sih. Jadi mohon ini penjelasannya sekali lagi, Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Deborah ya. Jadi sebenarnya untuk pembahasan 1 dari 20 itu ada banyak konteksnya. Konteks yang umum dibahas adalah nama yang terdaftar dalam buku gereja. Tidak 1 dari 20. Ya. Jadi itu semua, itu salah satunya. Jadi bukan cuma itu saja ya. 1 dari 20 umat-umat Tuhan. Ya. Umat-umat Tuhan baik ada untuk orang muda, ada untuk ibu-ibu khusus, para wanita, ada khusus untuk dokter, ada khusus juga untuk Oh, pendeta-pendeta. 1 dari 20. Ya, itu pembahasan. Saya kalau saudara ingin melihatnya, coba lihat eh, yang lalu-lalu ya. Tapi nanti saya coba eh, ingatkan lagi dengan pelajaran-pelajaran nanti saya coba kutip ya. Jadi ada yang dikatakan tidak 1 dari 20 para wanita mereformasi dalam masalah pakaian. Artinya pakaian itu vital, menentukan keselamatan. Baru tidak 1 dari 20 anak-anak muda kita yang menyadari ya dalam hal-hal rohani. Mereka cenderung kepada hal-hal duniawi. iya, Pendeta. Baru tidak 1 dari 20 tadi Betul. anggota gereja yang terdaftar dalam buku gereja yang apa? Yang hidupnya itu rohani, mengandalkan Tuhan, memiliki pengharapan bersama Tuhan. Tetapi hidupnya adalah mamon diandalkan, Tuhan diandalkan. Itu yang 1 dari 20. 1 dari 20 juga anggota yang tidak siap mengakhiri hidupnya sebagai orang yang beriman, berpengharapan di dalam Tuhan, yang terdaftar dalam buku gereja. Nah, itu kalau 1 dari 20. Tidak 1 dari 20 dokter yang benar-benar menjalankan profesinya sebagai dokter yang Tuhan mau. Iya, betul, Pendeta. Ya, Betul tidak sekali. 1 juga dari 20 pendeta, bahkan 2 dari 3 pendeta. Titik. Nah, ini semua maksudnya supaya bangun kita, mereformasi. Kalau bisa jangan ada seperti itu. Karena ini kan nubuatan. Nubuatan itu bersyarat. Kalau yang menyangkut kita punya kehidupan dan kematian kekal, itu pasti bersyarat. Tapi kalau kita tetap Laodikia suam-suam terus di dalam kelompok-kelompok tertentu, apakah orang mudanya, orang tuanya, apakah para pendetanya, atau ibu-ibu, ya, para wanitanya, atau para dokternya, ya, maka itu akan terjadi. Oleh karena itu, pelajaran-pelajaran yang diberikan ini dalam tulisan Roh Nubuat yang kelihatannya sangat keras, tegas, dan seolah-olah tidak ada yang selamat ini kelihatan. Itu memacu kita supaya mereformasi. Kalau tidak, memang nggak selamat. Tuhan akan muntahkan. Itulah Laodikia kan kita. Suam-suam kukuh. Tuhan akan muntahkan itu. Oleh karena itu bertobat. Ya. Kalau Tuhan hajar, karena dia kasih sama kita. Ya. Dia berikan masalah-masalah yang besar. Supaya kita sadar. Bertobat. Apalagi kita ini generasi kasih karunia yang terakhir nih. Terakhir dari yang terakhir. Ya. Jadi sayang ya. Kita sudah banyak terang, kebenaran, yang bisa membangunkan iman kita, tapi kita tidak apa menjalankannya. Kita anggap biasa-biasa saja. Malahan ada yang mengejek-ngejek ya tulisan Roh Nubuat ini. Tapi itulah pilihan. Ya. Yang seharusnya ini adalah kewajiban kita sebagai umat Tuhan untuk mempelajarinya agar kita boleh berubah lebih baik, lebih benar, lebih berterima oleh Tuhan.
sehingga karakter Yesus Kristus itu sempurna kita miliki sebagai syarat untuk kita diselamatkan nantinya. Oke, makasih ya, Bu Deborah. Terima kasih Pendeta. Amin, Pendeta. Terima kasih. Baik, ada lagi? Udah. Halo. Ya. Nah, ini masih belum puas ini pertanyaan sekali lagi Pak Pen. Kalaulah setiap hari kita penginjilan kan seperti itu kan ke menyelamatkan jiwa-jiwa, kita memang rindu kita menyelamatkan apalagi lingkungan kita kan seperti itu Pak Pen. Tapi bagaimana dengan kebun kita juga akan terlantar apalagi sekarang musim kemarau yang sangat panas di Sumatera ini kan seperti itu. Terpaksa kita harus menyirami 2 kali sehari. Terus penginjilan kita pun sedikit agak terlantar dalam beberapa hari belakangan ini seperti itu Pak Pen. Sebenarnya yang berbicara itu dalam diri kita, pikiran kita, itu kedagingan kita. Oh gitu. Karena sebenarnya nggak ada alasan. Kalau kita minta, jiwa itu Tuhan berikan. Itu Tuhan itu tidak berbohong. Dia bilang apa? Tuaian banyak, pekerja sedikit. Itu benar. Ya. Tapi bagaimana kita melihat tuaian banyak? Kita minta. Kita cari-cari, tapi kita tidak minta sama Tuhan. Sama yang punya tuaian itu. Mintalah sama tuaian, kan begitu. Jangan kita cari sendiri. Nyasar kita. Minta Tuhan, tolong kirim jiwa. Tunjukkan jiwa hari ini. Tetapi kita harus konsisten. Konsistennya adalah kalau Tuhan berikan, harus kita datangin. Kita beritahukan kabar baik itu. Begitu masalahnya. Jangan lihat orangnya. Ah, orangnya enggak bagus nih. Jahat kayaknya. Enggak, bukan dia ini. Ya udah salah juga kita. Jadi kalau kita punya komitmen agar Tuhan kirimkan jiwa, lalu jiwa itu dikirim, ada di jangkauan kita, kita lihat, kita ngobrol sama dia. Harus itu yang Tuhan punya maksud. Ya. Jadi seperti itu ya. Kalau kita tidak minta, ya kita kayaknya mau mengandalkan diri kita. Karena jiwa itu adalah yang punya siapa? Tuhan. Kan Tuhan yang punya tuaian. Kalau kita sendiri katakan mintalah sama apa? Tuhan yang punya tuaian. Supaya kita tuai. Supaya kita apa? Jadi memang harus kita minta. Saya pribadi tiap hari Tuhan tunjukkan jiwa itu. Tunjukkan jiwa itu. Bangun pagi harus kita bicara. Tuhan, mana jiwa yang harus saya datangi? Ya, selain yang sudah ada. Mana yang baru lagi? Minta, maka Tuhan akan tunjukkan. Dan yang Tuhan tunjukkan itu betul luar biasa. Ya. Pengalaman saya yang Tuhan tunjukkan kalau kita minta Tuhan yang sudah siap dituai. Dituai karena orang-orang yang Tuhan tunjukkan nantinya dia sudah banyak belajar. Sudah banyak belajar dan sudah ngambil keputusan. Dalam pengalaman saya pribadi, Tuhan tunjukkan 4 orang di depan saya datang di gereja. Minta baptis. Saya tidak pernah mengajar, tetapi dia belajar dari orang-orang lain. Dan penuaiannya pada hari Sabat itu. Saudara bayangkan hari Sabat itu. 4 jiwa itu datang kepada kami. Karena saya minta 1 minggu jemaat berdoa. Ya. Dan jiwa itu datang. Karena kita minta, Tuhan bawa. Lain lagi yang kita dituntun kepada jiwa-jiwa yang masih belajar, masih mau belajar. Ada yang baru juga. Mengapa? Karena yang punya tuaian itu Tuhan, bukan kita. Kita kan cuma pelaksana, cuma pegawainya. Majikan kita itu yang di atas. Jadi seperti itu harusnya ya. Jangan kita berpikir kita pintar, kita tahu teknik penginjilan. Jangan seperti itu lagi. Karena kalau kita mengikuti firman Tuhan, kalau kita meninggikan Yesus, maka Yesus sendiri yang akan membawa jiwa-jiwa datang kepada kita. Itu saja. Bukan kita yang cari-cari. Kita cuma mengikuti saran Roh Kudus. Oh, sebelah sana, sebelah sini. Karena kita sudah minta. Ya. Nah, mudah-mudahan kita boleh dapat pencerahan sedikit agar kita tidak mengandalkan diri. Semua itu pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi.
Tuhan yang mengarahkan. Kita cuma alat saja untuk menjalankannya. Amin. Ya, oke, Oke. Boleh saya tambah sedikit, Pak Boleh. Pendeta? ya, silakan. Sama seperti saya, setiap hari saya minta ketika berdoa, subuh-subuh itu, Tuhan, tunjukkanlah kepada saya siapa yang bertelepon kepada saya, atau saya yang bertelepon kepada mereka, atau siapa yang bertemu dengan saya. Biar saya mengadakan, menceritakan tentang Engkau, kebenaran kesaksian, dan apapun itu, saya bilang. Tapi betul pendeta, kadang si Anu telepon saya selalu sambil cerita tentang Tuhan. Siapa dan kemana saya harus pergi. Tapi itu betul. Hanya kebetulan ini memang hanya satu yang dibaptis orang sini lah ya, orang bule sini. Nah, hanya satu, baru satu yang yang mau menerimanya. Tapi itu memang betul apa kata pendeta, apa yang kita minta Tuhan kasih. Nah, kita supaya berjanji, berkomitmen. Tapi itu harus yang saya lakukan setiap hari. Karena di sini kan udah jarang-jarang ketemu sama orang, tapi siapapun yang bertelepon saya akan ceritakan. Nah, itu saja pendeta. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Ya, terima kasih. Mungkin saya tambahkan sebelum saya lupa atau tidak beritahukan. Rasul Paulus katakan, orang yang memulai menabur, istilahnya, kemudian orang yang menyirami, dan yang menuai, dan yang memelihara, semua sama. Poinnya adalah apa? Mahkota. Bintang di mahkota. Amin. Jadi satu jiwa. Jadi saudara jangan berpikir harus menarik jiwa dalam. Menyebar Memelihara jiwa untuk tetap dalam kebenaran. Itu mahkota juga. Makanya saya katakan, mungkin satu mahkota kita. Satu bintang. Itu ribuan. Jadi jangan kaget saudara. Ketika saudara di surga, ya, Yesus Kristus sendiri membawa mahkota, meletakkan di kepala saudara. Saudara kaget. Loh, banyak banget nih bintangnya. Ribuan. Karena saudara dalam kehidupan di atas dunia ini, saudara banyak memberikan nasihat, menguatkan iman. Itu memelihara. Ya, mungkin tidak membawa orang dibaptis. Cuma sedikit, bisa dihitung dengan 10 jari, tetapi di dalam pemeliharaan ribuan orang saudara jalankan. Ya. Amin. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kita mengerti ternyata Tuhan itu adil. Tuhan itu baik sekali. Ya, jadi jangan kaget ada banyak hal yang mengagetkan kita di surga nanti ya. Salah satunya, loh, banyak jiwa. Bukan cuma lihat loh diri kita selamat, tapi jiwa kita juga banyak sekali dengan lihat di mahkota kita, bintang-bintang di mahkota. Amin. Kasih. Ya. Boleh saya. Oke, pendeta, ini ada pertanyaan ini. Kira-kira bagaimana ya kebangkitan istimewa itu? Adakah yang mati itu akan muncul dari kubur? Bagaimana dengan tipu daya setan yang akan mengambil rupa saudara Mara, kita yang sudah mati, yang akan menyampaikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan Alkitab? Jadi ini kita berbicara di dalam masa kesukaran besar, 7 kutub. Udah lewat penutupan pintu kasihan. Jadi kalau kita berbicara tentang sepak terjang setan, lewat spiritismenya ini membuat orang mati jadi hidup, itu berbicara untuk menipu umat Tuhan yang masih di dalam penggoncangan, pergumulan iman, mau diselamatkan atau tidak ya. Jadi penipuan setan di situ. Kapan itu ya? Sekarang-sekarang ini. Nanti puncaknya setelah Undang-Undang Hari Minggu itu kan disahkan. Jadi puncak penipuan setan itu di situ, khususnya kepada saudara-saudara kita yang masih di luar kandang. Ketika dia menyerupai Kristus, menyerupai para rasul yang sudah meninggal, nabi-nabi yang sudah meninggal, atau kekasih-kekasih kita yang sudah meninggal, dia muncul. Munculnya untuk apa? Ya untuk membawa orang supaya mengikuti tanda binatang, penyembahan palsu itu, sabat palsu itu. Itu tujuannya. Jadi berbeda dengan kasusnya ketika sudah berada di masa kesukaran besar, di mana 7 malapetaka itu dicurahkan. Di situ umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan, yang sudah masuk dalam masa kesukaran besar, itu sudah dipastikan selamat. Nggak ada lagi setan mau goda-goda lagi. Pakai apa itu? Nggak ada. Itu cuma apa namanya?
untuk memoles kita seperti emas itu kan, untuk sekali lagi sebelum masuk surga, untuk apa namanya ya, ya dibikin mengkilat terakhir kali lewat masa kesusahan besar 7 malapetaka itu. Ya. Tetapi memang dikatakan akan ada banyak orang juga yang tidak tahu bahwa pintu kasihan pertobatan sudah habis. Masih ada yang beribadah, berbakti, bahkan di kalangan umat Advent sendiri. Itu ya, saya garis bawahi. Di kalangan umat Advent sendiri tidak tahu penutupan pintu kasihan global sudah terjadi. Nah, ini disayangkan. Mengapa tidak tahu? Karena nggak belajar. Karena tidak mengantisipasi. Ya, dalam buku Habakuk katakan, dia tidak naik ke menara untuk melihat musuh yang datang. Apa itu menara? Itulah nubuatan. Tidak mempelajari nubuatan, sehingga waktu musuh datang, dari dalam, dari luar, dari kiri kanan, nggak tahu dia. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam menggenapi nubuatan yang ada. Nggak tahu. Sampai penutupan pintu kasihan dia nggak tahu. Masih berdoa, memohon pengampunan dosa, masih memohon berkat. Seolah-olah Yesus masih mendengar, menjawab. Padahal Yesus sudah, Pak, sudah tidak mengantarai lagi. Roh Kudus sudah diangkat untuk umat-umat Tuhan. Dan juga orang-orang jahat masih merasa apa? Mereka masih melakukannya kepada Tuhan. Dan peristiwa itu sudah sama dengan peristiwa bangsa Israel dulu. Sejarah terulang ya. Nah, itu pelajaran sendiri. Yang jelas kita harus hati-hati. Jangan sampai kita nggak tahu sudah habis waktunya kita di dunia ini. Tidak ada pertobatan lagi. Jangan sampai seperti itu. Secara global. Kalau pribadi mungkin kita masing-masing yang tahu. Tetapi secara global itu yang perlu kita dalami juga ya. Oke, mudah-mudahan mengerti kita sejauh ini. Oke, Pendeta, ada lagi pertanyaan? Boleh tanya, boleh Pak. Ini Pak Pendeta, ada umat Tuhan yang country living, namun anaknya tetap dikuliahkan di organisasi. Apakah itu salah Pak Pendeta? Lalu ada keluarga yang sudah country living dan mereka tidak mau banyak berbicara, hanya saja mereka selalu melakukan pelayanan kesehatan dengan memberikan jamu kepada masyarakat banyak. Apakah ini termasuk menginjil juga? Menginjil ini kan kabar baik ya. Kabar baik, Yesus sudah datang, sudah mati, sudah bangkit, dan menyiapkan tempat untuk kita. Itu kabar baiknya, itu puncaknya. Tetapi ketika kita memberitahukan orang lain untuk jadi lebih baik, menghibur orang, membawa orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan dalam arti yang sebenarnya, itu menginjil kita. Tetapi puncak penginjilan kita ketika Kristus itu kita tinggikan. Ya. Kita beritakan baik kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, sampai dia menyiapkan tempat di surga dan datang kembali. Itu inti Injil itu. Penginjilan itu. Kabar baik, gospel itu. Jadi kita juga tidak bisa pukul rata kalau seseorang itu harus sama dengan kita. Ya, tidak bisa demikian ya. Pertumbuhan iman itu beda-beda. Ya. Iman seseorang itu berbeda-beda sehingga kita tidak boleh pukul rata sama, kecuali levelnya sama seperti kita ya, nggak apa-apa. Tapi kalau kita berbicara kepada orang-orang ini lalu belum sampai di sana dia punya pengertian dalam hal tertentu, ya. Contohnya dalam masalah country living, masalah vegetarian, dan seterusnya, kita nggak bisa paksakan. Yang ada apa? Kita jadi batu sandungan. Orang malah lebih berdosa, lebih jauh dari Tuhan ya. Kita berdosa juga. Oleh karena itu kita harus bijaksana. Jadilah orang yang bijaksana. Ya,
Orang yang bijaksana selalu mengandalkan Tuhan, Roh Kudus. Jadi sebelum berbicara, bertindak, mintalah penjelasan dari Roh Kudus itu sendiri agar kita tidak salah jalan. Ya. Jadi apapun yang kita usahakan, yang penting dalam konteks orang itu mengerti. Yang kita ketahui, yang kita jalankan, orang itu mengerti. Kalau belum sampai di sana imannya, kita arahkan pelan-pelan. Nggak bisa memaksa juga. Sambil kita doakan orang-orang ini supaya Roh Kudus juga akan menuntun untuk memberikan pengertian terhadap satu kebenaran yang akan dijalankan. Seperti itu yang terbaik. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristus. Kristus tahu iman seseorang. Kalau imannya keras, Yesus juga keras. Kalau lembut, dia lembut. Kalau dia lihat dia belum tahu, dia arahkan bahwa itu salah. Jangan berbuat dosa lagi ya. Nanti begitu. Itu Yesus punya cara. Metode-metode ini, Yesus ini yang terbaik sebenarnya ya. Tapi di dalam prakteknya kita masing-masing ya sesuai karunia yang Tuhan berikan lah. Maka itulah yang kita jalankan. Nggak bisa sama. Seorang pendeta senior, junior, anggota awam, para ketua, diakon, dan lain sebagainya. Beda-beda. Yang penting kita gunakan itu sesuai dengan karunia atau talenta yang Tuhan sudah berikan. Kalau cuma satu, ya jalankan satu itu. Yang punya 4, 10, jalankan apa yang Tuhan berikan. Yang penting dengan sukacita, gembira, dan untuk memuliakan Tuhan. Membawa nama Tuhan dipermuliakan. Kebenarannya sampai kepada mereka. Oke, makasih. Oke, pendeta, ada pertanyaan. Siapakah majus modern di zaman kita sekarang ini ciri-cirinya? Sedangkan mereka adalah penyembah berhala, tapi ahli perbintangan. Apakah sekarang ini akan muncul majus modern itu dari luar SDA? Silakan pendeta. Jadi inilah domba-domba yang di luar kandang itu ya. Dengan iman yang bervariasi, yang masih minim, masih kecil. Tetapi Tuhan membenarkan mereka. Jadi konteks yang pertama ini adalah saudara-saudara kita yang dari saudara-saudara sepupu kita. Itu aplikasi pertama, majus. Aplikasi kedua adalah semua orang yang belum sekandang dengan kawanan domba, yang belum bergabung dengan kita. Tetapi mereka memiliki terang walaupun kecil yang berkembang di dalam kehidupan mereka dan akan disempurnakan, akan lengkap paling kurang pada saat loud cry, pada saat seruan nyaring, mereka ini akan bergabung. Nah, itu saja yang perlu kita ketahui. Jadi kita harus berhati-hati untuk menghakimi orang ya. Jangan sampai salah. Lebih baik kita berdiam diri, lalu kita membawa orang-orang ini untuk lebih mengenal kebenaran Tuhan, mengenal lebih banyak lagi tentang Kristus, dan di dalam mengarah kepada keselamatan yang sejati. Itu yang perlu kita ketahui. Oke, terima kasih. Nah, ini pendeta, katanya ini belum dijawab ini. Ada umat Tuhan yang country living, namun anaknya tetap dikuliakan di organisasi. Apakah itu salah, pendeta? Itu saya bilang tadi, iman orang beda. Kalau yang menyuruh itu imannya 80, yang disuruh itu 30, ya salah kita. Kita memaksakan. Dan orang yang menjalankannya itu kebingungan. Dan dia akan kaget. Jadi batu sandungan. Kecuali sudah mengerti. Itu benar. Ya. Makanya saya bilang, tergantung iman ya. Makanya saya nggak ngomong masalah itu sebenarnya, tapi apakah benar yang kita lakukan saat itu? Kita tahu pelajaran tentang itu, tentang CL itu, lalu kita mau memaksakan orang itu, apakah orang itu sudah tahu, sudah mengerti? Kita harus terangkan juga
sampai orang itu mengerti. Dan tentunya kita minta Roh Kudus menerangkan lebih dalam. Kalau mereka belum sampai ke sana dan kelihatannya mungkin mengeraskan hati, dikeraskan hatinya, ya udah seperti itulah dia. Tapi kalau masih sempat orang ini mengerti, anak kita ini mengerti, ya kita jalankan, kita bersyukur, tapi jangan memaksakan. Ya, jadi dalam hal-hal tertentu ini jangan kita memaksakan. Tapi pelajaran-pelajaran seperti ini harus kita ulang-ulang. Supaya hati yang keras seperti batu, lama-lama dia hancur juga. Artinya menerima kebenaran itu. Jangan satu kali pukul batu, pakai palu, udah kita tinggalkan. Padahal batunya keras. Mesti ulang-ulang di palu. Jadi pelajaran-pelajaran itu harus diulang-ulang juga. Sampai seperti batu di palu berulang-ulang. Akhirnya retak, hancur. Artinya menerima kebenaran itu. Dari kita juga perlu menjalankannya juga tanpa tanpa henti, nggak bosan-bosan sampai waktunya nanti Tuhan yang beracara, Roh Kudus bekerja. Ya mudah-mudahan itu ya mengerti ya. Kasih. Terima kasih pendeta. Baik, ada lagi saudara-saudara yang mau bertanya langsung? Oke, Pak. Ada, Simpson. Pak Simpson. Silakan Ibu Warlinda. Oke, ya. Tadi sehubungan Pastor katakan iman orang itu masih berbeda-beda, ya. Maksudnya tingkatannya, ya. Ini sekarang kan waktu sudah sangat genting, sedikit lagi waktu. Apalagi hari ini tanggal 23 ya, mengenai digital ID sudah launching for the global, ya. Maksudnya udah jalan, dimulai. Ini tanggal 23 Jun. Kemudian nanti Julai 4 digital currency. So untuk digital ID ini berhubungan dengan bank account, ya. Kalau nggak punya digital ID, bank account akan ditutup, you know. And starting July itu digital currency tadi, CBDC, the global, ini semua global. Nah, untuk mempunyai digital ID harus juga ada digital pasport vaksin, jadi harus divaksin juga. Nah, ini yang saya lihat ya, yang selalu mengamati kejadian dunia ini, sudah sangat sedikit sekali waktu. Nah, saya kabarkan ini terus, jangan jauh-jauh dulu ke orang-orang atau teman-teman, ya, dikatakan nanti saya itu udah gila atau bagaimana, udah stres gitu, selalu dibilang. Nah, ke lingkungan dalam keluarga sendiri, ya, siblings, ya, ada keturunannya, siblings semuanya. Saya udah dibilang orang stres, ada dibilang orang nanti cepat mati, belum susah duluan. Pada gitulah mereka pada bilang. Bagi mereka dunia ini masih aman-aman saja. Pekabaran-pekabaran seperti yang saya sampaikan ini yang sudah sangat genting, belum terjadi dalam hidup kita. We don't know. Kita nggak tahu kapan itu terjadi. Yes, it is. Tuhan akan datang, tapi nggak tahu kapan. Selalu ditolak. Nah, jadi saya kan berpikir, saya give up juga. Saya sudah bilang, okay, I'm done with all of you guys. Saya bilang, udahlah, cukup, that's enough. I don't know how to tell anymore. Karena saya selalu bilang orang stres. Nah, tapi saya berpikir, aduh Tuhan, ini memang Tuhan Maha Pengasih. Saya sangat mengasihi the family. Apakah akan ini ditimbang juga sesuai dengan pengetahuan mereka? Sebenarnya pengetahuan itu mereka tolak karena, pekabaran itu ditolak karena nggak percaya. Tapi tadi mengenai pastor bilang iman itu sesuai dengan tingkatannya, berarti ya sama-sama aja lah juga nanti Tuhan akan terima itu, angkat itu semua ke surga ya pastor ya. Karena sesuai dengan pengetahuan atau iman mereka bertingkat-tingkat. Jadi itu pertanyaan saya pastor, semua akan selamat juga ini berarti ini.
sesuai dengan ukuran besarnya iman orang atau pengetahuan orang. Begitu, Pastor. Iya. Thank you. Oke, terima kasih. Jadi memang seperti itu ya, iman. Berapa waktu lalu, kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya sempat bahas tentang perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik yang kita tahu, lalu kita tidak lakukan. Itu dosa. Lalu kutipan tadi juga mengatakan, ya, kalau masalah-masalah rohani, termasuk penginjilan, kalau itu menguntungkan bagi anggota SDA, maka itu yang dijalankan. Kalau berbicara penginjilan. Artinya, banyak umat Tuhan yang tidak mau menjalankannya karena tidak ada untung pribadi secara dunia. Pengamatan saya pribadi, ya, kalau saya lihat umat-umat SDA ini, mengapa mereka kelihatannya bukan tidak ada iman, bukan tidak ada pengetahuan kebenaran tentang hal itu. Dengan dunia online yang sekarang, akses untuk apa saja orang sudah bisa ada. Bahkan kita berdiam diri, kita dijapri dalam grup-grup, di dalam sosmed, banyak sekali itu. Ya. Ada satu kutipan Roh Nubuat ya, yang saya pernah khotbahkan juga, tapi saya rekam juga, udah masuk di channel kami. Ya. Seringkali umat Tuhan menganggap, kalau saya tidak pernah dengar, maka ketika saya tidak menjalankannya, maka saya tidak dihakimi, diadili, dianggap bersalah. Ya. Nah, tulisan Roh Nubuat mengatakan, jika kita punya waktu, kita punya kesempatan, dan kita dijapri misalnya, ada sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan, hal-hal rohani, lalu kita cuekin, kita nggak mau lihat, kita nggak mau dengar, padahal kita ada kesempatan untuk itu. Kita berdosa. Kita disamakan dengan ketika kita mendengar, membacanya, mengetahuinya. Sama. Jadi melalaikan hal-hal itu dengan sengaja, padahal kita sanggup menjalankannya, kita berdosa. Dan untuk anggota-anggota SDA sekarang di seluruh dunia, mengapa setan menyerang untuk mengatakan sudahlah, yang penting tidak mendengarkan, tidak menjalankannya, tidak membaca. Karena kalau kita mendengar, ya, membaca, semua yang berhubungan dengan hal-hal rohani kebenaran, kita akan dihitung bersalah kalau kita tidak jalankannya. Ya. Berdasarkan kutipan Roh Nubuat tadi, orang yang berkesempatan untuk mendengar, berkesempatan dan mampu untuk membaca, menjalankannya, kalau dia tidak lakukan itu, disamakan dia dengan orang lain yang menjalankan, yang tidak menjalankannya, dan yang sudah mendengar. Artinya berdosa juga. Sama poinnya. Jadi bagi saudara-saudara kita yang Miswarinda alami bersama mereka, mereka itu sudah dengar, sudah tahu. Dan itu baik. Tetapi mereka seolah-olah menutup telinga dan tidak mau menjalankannya. Hati-hati. Jangan sampai itu berulang-ulang sehingga Roh Kudus mengeraskan hati. Seperti Firaun ya. Istilah mengeraskan hati, Roh Kudus dicabut dari situ. Karena sudah berulang-ulang menolak kebenaran. Jadi bukan cuma nanti kita baca, kita dengar, baru kita kena dengan poin itu. Kita dibenarkan atau tidak. Sedangkan kita punya kesempatan untuk itu. Ya. Misalnya ada orang, di sana ada KKR. Ada ini loh, ada pelajaran tentang nubuatan. Ada kegiatan-kegiatan rohani. Kita dengar situ saja.
lalu kita tidak jalankan padahal itu sesuatu yang baik, kita berdosa. Nah, kita lupa itu ya, hal-hal seperti itu. Makanya kalau ada hal-hal di jangkauan kita, kita dijapri seseorang, kita mendengarkan, ya, itu bukan yang kebetulan. Semua tuntunan Roh Kudus. Saudara perlu pahami dengan pasti ini. Jangan dengarkan nasihat-nasihat dari si jahat itu. Jangan. Ya. Semua hal-hal di mana kita berkesempatan untuk melakukannya, menjalankannya, membacanya tentang kebenaran itu. Kita akan diadili seolah-olah kita sudah sudah mengetahuinya. Sama itu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pencerahan sekarang ini kita ngerti. Jadi bukan kebetulan saudara diam-diam lalu saudara punya gadget, HP itu berbunyi, kring, kring, ada SMS, oh firman Tuhan. Saudara cuekin. Sama saja saudara apa? Sudah melanggar. Nah, artinya berbuat kejahatan. Nah, itu kutipannya ya. Kutipan Roh Nubuat itu ya. Itu ada ya, di pelajaran kami juga ada itu. Cuma karena sudah ditanya, saya sekedar memberitahukan itu supaya kita juga jangan menganggap oh kita ini berada dalam kebenaran aman-aman aja. Padahal mungkin tidak seperti itu. Mungkin kita semakin jauh tapi kita tidak merasa. Nah, itu yang dibilang dirham ya. Dirham dia tidak tahu dia hilang dan kita orang lain yang harus cari. Nah, itu yang bahaya. Seperti anak sulungnya bukan anak bungsu di dalam rumah Bapak ini. Jadi itulah yang perlu kita ketahui lebih detail lagi, lebih baik lagi agar kehidupan kita juga akan lebih baik di dalam menjalankan kebenaran ini. Ya, terima kasih. Jadi Pak, di pihak saya sendiri, apakah saya bersalah? Saya sudah give up. Forget it. All of you guys bilang-bilang saya stres. Sudahlah, masing-masing kok untuk keselamatan. Jadi saya sudah ambil di hati saya sudah katakan, sudahlah, saya nggak usah bilang-bilang lagi lah. Toh juga ditolak. Apakah saya bersalah ini memutuskan not gonna be to tell the, you know, Jadi tidak masalah itu. Jadi kita harus beritakan terus-menerus. Kecuali sudah dikeraskan orang-orang itu. Artinya Roh Kudus sudah ditarik. Kalau masih ada Roh Kudus kita juga perlu memberitahukan. Karena kan hati seperti batu tadi. Batu kerasnya di dalam menerima kebenaran itu yang kelihatannya mungkin mereka belum pernah jalankannya dan suatu yang baru. Dan itu perlu kita ulang-ulangi. Seperti batu kita ambil palu, kita ketok-ketok. Kita ketok 1 kali, 2 kali, terus-terus. Sampai dia retak. Kecuali memang Roh Kudus sudah keraskan, sudah tidak bisa lagi. Nah, Roh Kudus juga akan memberikan tuntunan atau nasihat kepada kita. Sudah, orang ini sudah dikeraskan. Akan ada kalimat seperti itu. Sudah bilang, kebaskan kakimu. Ya, seperti itu. Jadi Roh Kudus sendiri. Selagi Roh Kudus menuntun kita untuk memberitahukan, kasih tahu. Ya. Boleh jadi itu sudah tinggal 2 kali kita ketok, maka akan pecah batunya. Tapi kita baru 1 kali, 2 terakhir, kita berhenti. Padahal 1 kali lagi dia akan bertobat, menerima kebenaran itu. Kita nggak tahu kan. Kecuali Roh Kudus memberitahukan kepada kita secara khusus, orang ini sudah dikeraskan hatinya. Ya, kebaskanlah kaki atau baju atau kasutmu. Ya sudah, istilahnya sudah nggak perlu lagi yang mereka. Tapi selagi mereka masih di jangkauan kita, Roh Kudus masih bisa bekerja. Pintu kasihan pertobatan masih ada kepada orang-orang ini. Kita punya tugas adalah beritahukan terus. Ulang-ulangi. Sampai pada waktunya nanti. Mungkin dalam satu waktu kita akan merasa bosan. Bosan karena dicuekin. Tidak dipedulikan. Dianggap angin lalu selalu.
nggak masalah. Ya. Itu ujian juga bagi kita di dalam melatih kesabaran, melatih diri di dalam pembentukan karakter Kristus ya. Seperti itu. Jadi jangan kita kecewa, tapi anggaplah kita sementara melatih diri kita untuk lebih sabar, lebih menyerupai Kristus di dalam hal kesabaran itu. Nah, itu akan menguatkan kita sehingga kita tidak akan kecewa. Berulang-ulang ditolak, tidak diterima nasihat atau amaran kita. Ya, walaupun mereka sebenarnya sudah tahu tapi tidak mau menjalankan. Ya mungkin masih ingin hidup dalam hal-hal dunia, ya lebih banyak lagi ya mungkin seperti itu, tapi masih ada hati mereka yang bisa menerima kebenaran itu, tapi belum tahu waktunya kapan, tapi harus diulang-ulang sampai saatnya Tuhan yang bertindak melalui Roh Kudus itu untuk menobatkan mereka. Nah, itu saja yang boleh disampaikan. Pendeta, ini ada pertanyaan, 3,5 tahun yang ditafsirkan dalam Wahyu menyatakan tentang masa apa? Jadi itu kalau kita bicara 3,5 tahun, 1260, 42 bulan, sama semua. Ya, itu angka-angka masa kesusahan. Masa kesusahan. Dan masa kesusahan ini kalau berbicara masa kesusahan sesuai nubuatan, Tuhan bisa apa? Percepat. Jadi 3,5 tahun, nggak taunya 3,5 bulan. Atau 3,5 minggu. Atau 3,5 hari. Tergantung manusia atau umat Tuhan yang menderita kesukaran. Itu yang perlu kita pelajari. Jadi 3,5 itu adalah simbol angka, apakah dia nanti tahunnya, atau bulannya, minggu, hari, seterusnya. Tergantung yang di atas. Setelah melihat umat-umatnya. Karena kalau masa kesukaran ini membuat menderita umat Tuhan, waktu itu dipercepat, dipersingkat. Yang 3,5 tahun jadi 3,5 bulan. Atau 3,5 minggu, seterusnya. Tapi bagi umat Tuhan, kita akan merasakan itu singkat dengan caranya Tuhan. Tiba-tiba Tuhan sudah datang. Ini kita bicara masa kesusahannya, 3,5 Tuhan, 3,5 tahun, 3,5 ya, angka 3,5. Oke. Berikutnya pendeta, bagaimana menanggapi anggapan dari anggota ST sendiri yang mengatakan saat ini Yesus akan datang hanya sekitar hayalan. Terlebih kondisi saat ini tampaknya makin jauh dari bencana besar seperti yang sudah digembur-gemburkan. Apakah kita harus kompromi dengan mereka? Justru kita bersyukur karena apa? Itu tandanya sejarah terulang kan? Zamannya Nuh, pengejek-pengejek itu ya, tiba-tiba mereka kaget. Oh, binatang-binatang berpasang-pasangan, hal-hal ajaib terjadi. Dan mereka tidak tahu sampai sudah masuk Nuh dan keluarga dan juga binatang-binatang ada 7 hari sebelum air datang, mereka masih anggap, udah gila sih dan lain sebagainya. Jadi kalau sampai dalam kehidupan kita sekarang ini, kita diejek-ejek karena menanti kedatangan Tuhan, menunggu peristiwa-peristiwa nubuatan yang sudah dinubuatkan, yang menurut mereka nggak mungkin terjadi ini dan itu. Berarti yakinlah kita bahwa kita sudah masuk dalam masa seperti masa sebelum air bah terjadi. Sama itu. Harusnya kita bersyukur. Nah, jadi orang bertanya, bagaimana umat-umat Tuhan yang lain itu? Yang ikut-ikutan, yang dibodoh-bodohin. Ya, oleh orang-orang yang mengaku dia beriman, orang saleh, yang lebih tinggi imannya. Saudara ingat zamannya Lot? Ya, zamannya Lot, malaikat sendiri yang akan apa? Tarik mereka. Udah waktunya. Yang penting nggak berdosa dia. Cuma dibodoh-bodohin ya. Tapi jangan terlalu dibodoh-bodohin jadi bodoh benar ya. Ya, karena Lot dan keluarganya itu kan ditarik mereka. Istrinya, cuma istrinya akhirnya apa? Walaupun sudah ditarik karena dasar hatinya ke dunia, dia menoleh ya nggak selamat. Jangan seperti itu kita.
Karena ini lambangnya umat Tuhan ya. Jadi ada umat Tuhan nanti yang oke, dia juga country living, dia juga mengikuti umat-umat Tuhan yang lain. Tapi waktu kebinasaan itu akan terjadi, dianya noleh ke belakang, dunianya masih ada rupanya. Badannya ikut-ikut rombongan umat-umat Tuhan yang setia, hatinya masih di dunia. Ya sama dengan istri Lot. Lebih baik seperti apa? Anak-anaknya Lot. Apa itu? Mereka belum sepenuhnya menjalankan kebenaran karena masih meraba-raba, tapi sudah waktunya malaikat tarik semua. Jadi pada waktunya juga seperti itu nantinya kita di zaman akhir. Ada umat-umat Tuhan seperti itu. Seperti Miss Warlinda tadi ya, katakan teman-teman atau keluarga, seperti itu. Kalau mereka murni, nanti mereka juga Tuhan tarik pada saat adanya penganiayaan, atau seandainya udah disahkan, ya ditarik juga. Ayo, udah masuk masa kesukaran besar nanti. Malaikat Tuhan yang datang kepada keluarga-keluarga umat Tuhan yang setia, baik yang masih bergumul, yang masih merangkak dalam iman, ataupun yang masih ragu-ragu kelihatannya untuk menjalankannya, nanti disempurnakan pada saat itu. Yang penting tidak berdosa atau menolak total terhadap kebenaran yang diterima. Oke. Oke, pendeta. Pendeta, saya sendiri ada membaca kutipan di Kebenaran Akhir, dikatakan demikian. Adalah kepada mereka yang menantikan Dia, Kristus, akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganggurakan keselamatan. Seperti berita kelahiran Juru Selamat, pekabaran kedatangan kedua kali tidak diserahkan kepada pemimpin-pemimpin agama. Mereka telah gagal untuk memelihara hubungan mereka dengan Allah dan telah menolak terang dari surga. Oleh sebab itu mereka tidak tergolong kepada apa yang diterangkan oleh Rasul Paulus. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari ini tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi kutipan ini benar sekali, pendeta ya. Ya, Kabaran kata kedua kali tidak diserahkan kepada pemimpin-pemimpin agama. Luar biasa sekali, pendeta. ya itu kan saya punya pelajaran salah satu seperti itu kan. Jadi saudara perhatikan, gembala yang di Padang, mereka yang menerima kedatangan Yesus yang pertama, dan orang Majus. Sedangkan bangsa Israel sendiri, para pemimpinnya dan lain sebagainya, tidak menerima. Kalau saudara baca dalam buku Maranatha, ya, buku Maranatha dikatakan di bulan Januari awal-awal, tidak ada bukti bahwa orang Israel, bangsa Yahudi, mempersiapkan diri bagi kedatangan Mesias pertama kali. Tidak ada bukti. Bayangkan ini orang Majus, dia dari luar. Lucu ya, kok Mesias dari kalangan bangsa Yahudi, bangsa Israel, kok mereka nggak siap? Malah kami yang apa? Datang dengan gembira karena kami terima ini terang. Walaupun sedikit cuma tentang itu. Tetapi yang dipercayakan malah mereka tidak mau menjalankannya, tidak terima. Nah, ini sangat ironis sekali. Harusnya umat Tuhan seperti itu. Dan yang disayangkan seperti tadi kutipan tadi, itu sama halnya dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, maka pekabaran-pekabaran yang akan diterima itu akan dinyatakan oleh orang-orang yang tidak memiliki pendidikan tinggi, bukan dari pimpinan-pimpinan. Bukan saya yang katakan tadi, saudara Simpson sudah baca kutipannya. Itu benar. Itu tulisan ilham loh. Nah sekarang ya memang dikatakan 2 dari 3 pendeta. Nah, saya nggak tahu apa maksudnya ya. Tetapi coba saudara hubung-hubungkan semua supaya jadi suatu lingkaran yang besar. Itu semua nyambung. Tinggal kita dengan Roh Kudus saja yang akan dituntun
untuk memilah dan memilih mana yang dikatakan kebenaran masa kini, present truth yang Nyonya White katakan, yaitu kontekstual yang ada sekarang. Bukan bicara-bicara doktrin lagi, tidak mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus kedua kali sekarang. Nah, ini yang kita lihat ya. Kalau kita lihat para pemimpin, yang dimaksud ya bervariasi, kita mau lihat dari sudut mana. Tetapi yang jelas, siapa saja yang biasa membawakan pekabaran, mengajar orang, ya di KPA dan lain sebagainya tentang kebenaran, kita itu termasuk para pemimpin, para pengajar, penjaga-penjaga domba. Kita yang kena di sana sebenarnya. Jadi karena ini nubuatan yang berhubungan dengan keselamatan, hidup mati, maka sebenarnya itu bersyarat. Ya, bersyarat. Tetapi karena ini dihubungkan dengan kedatangan Yesus yang pertama kali, maka seperti itulah jadinya. Ya, sangat jelas. Sangat jelas. Jadi nggak perlu tersinggung para pimpinan. Yang ada adalah apa? Bertobat saja kita. Kalau itu diberitahukan harusnya kita bertobat. Harus 10 kali kita datang kepada Tuhan, biasanya 1 kali, 10 kali lipat. Agar kita tidak terkecoh dengan status sebagai para penjaga domba, sebagai pemimpin-pemimpin di organisasi, di gereja, dimanapun kita berada. Oke, iya gitu. Terima kasih, Bro Simpson. Oke, kita sudah 6 menit lagi menuju jam 9. Kita mungkin perlu istirahat ya sekarang ya. Masih ada lagi? Sebelum kita tutup. Sudah ya, kita akan tutup kita punya. Saya akan bawa lagu tutup sebelum nanti pendeta bikin closing statement dan kita berdoa. Di dalam hidupku penuh derita, kesenangan pun takkan kekal, tapi janji Yesus memberi hiburan, damai dan senang nanti di surga. Oh, dekatlah aku sekarang dalam perjalanan ke surga yang mulia. Suaranya yang lembut panggil namaku, pintu surga terbuka bagiku. Sering aku lemah, harapan hilanglah di dalam gumulan hidup, tapi janji Yesus menghiburku terus. Di surga kelak ku berbahagia. Oh, dekatlah aku sekarang dalam perjalanan menuju ke surga yang mulia. Suaranya yang lembut panggil namaku, pintu surga terbuka bagiku. But tell me where
I see it that Jesus I hear calling out my name. Is the door standing over for me? Pintu surga terbuka bagiku. Pendeta, silakan buat closing statement dan doa tutup. Baik, saudara-saudara sekalian, tulisan Roh Nubuat mengatakan, kalau kita tidak melewati masa-masa susah kita sehari-hari, kalau kita tidak bisa menang menghadapi cobaan-cobaan setiap hari yang kita alami, maka kita tidak akan bisa memasuki masa kesukaran besar nanti. Artinya, semua masalah yang kita hadapi sekarang ini menentukan kita akan bisa lewati atau tidak nanti masa kesukaran besar. Jadi jangan anggap enteng perkara kecil apapun, masalah kecil apapun yang kita hadapi setiap hari. Itu adalah sebagai alat yang Tuhan izinkan agar kita nantinya boleh menghadapi atau memasuki masa kesukaran yang lebih besar. Dan disitulah karakter Kristus itu akan semakin sempurna kita miliki, sehingga kita akan masuk di dalam 144.000. Kalaupun kita meninggal, kita akan dibangkitkan secara khusus untuk bisa sama-sama dengan 144.000 melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu janji. Amin. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, memberkati dengan pekabaran dan pelajaran-pelajaran yang kami pelajari malam ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh meteraikan itu dalam hati kami, memberikan pengertian yang lebih baik, lebih dalam lagi, agar itu menjadi prinsip kebenaran bagi kami untuk kami jalankan dalam hidup kami sehari-hari. Menghadapi berbagai masalah akan membawa kami memasuki masa kesukaran besar, di mana kami akan masuk dalam 144.000 untuk diselamatkan tentunya. Berkatilah kami Tuhan dalam segala pergumulan kami sehari-hari. Saat kami berpisah dari tempat ini, malaikat-Mu tetap menyertai kami, melindungi kami saat kami istirahat pada malam ini, sehingga kami boleh dibangunkan besok pagi dengan tubuh sehat dan diberkati untuk mengikuti ibadah-ibadah, menjalankan pelayanan-pelayanan kami, sehingga berkat hari Sabat itu sepenuhnya akan kami terima, kami alami. Terima kasih ya Tuhan, sudah mendengar dan jawab doa kami. Kiranya kasih Allah Bapa, damai dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus boleh menjadi bagian kita sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Kami ucapkan terima kasih pada semua yang sudah mengambil bagian untuk mengikuti Zoom ini. Kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita sepanjang Sabat ini. Terima kasih kepada pendeta yang sudah berikan waktunya yang terbaik bagi kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan tetap memberkati kita semuanya. Selamat Sabat. Oke, selamat Sabat. Terima kasih semua. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, Salam sama-sama. Tuhan berkati kita.